Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Penampakan di Rumah Sakit Tua. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Cerita dimulai di malam hari. Hujan turun deras, menambah nuansa kelam di kota kecil itu. Jenny dan teman-temannya, Rudy dan Maya, baru saja menyelesaikan tugas akhir mereka dan merasa butuh sedikit hiburan. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit tua di pinggiran kota? Aku dengar tempat itu angker, usul Rudy dengan semangat. Jenny dan Maya saling pandang, merasa ragu, tapi juga penasaran. Ayo, sekalian kita buktikan apakah cerita-cerita itu benar. Kata Maya akhirnya setuju. Dengan berbekal senter dan kamera, mereka bertiga berangkat ke rumah sakit tua yang sudah lama terbengkalai. Bangunan itu berdiri angker dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang berderit saat mereka membukanya. Ketika mereka masuk, hawa dingin langsung menyambut. Lantainya berdebu dan koridor panjang tampak tak berujung. Mereka menelusuri setiap ruangan, sesekali mengambil foto. Namun, saat mereka mencapai ruang operasi yang terletak di lantai 2, Maya merasakan ada yang aneh. Teman-teman, aku merasa seperti ada yang mengawasi kita, bisik Maya dengan suara gemetar. Rudy menertawakan kekhawatirannya. Itu cuma perasaanmu saja, jangan takut. Namun, Jenny juga merasakan hal yang sama. Ketika mereka melangkah lebih jauh, senter mereka mulai berkedip-kedip. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Mereka bertiga berhenti sejenak, saling pandang dengan takut. Apakah ada orang lain di sini? Tanya Rudy mencoba memberanikan diri. Mereka memutuskan untuk memeriksa sumber suara itu. Saat mereka mencapai lantai atas, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Maya berteriak di ujung koridor. Terlihat sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai. Wajahnya tampak pucat dan matanya kosong. Sosok itu berdiri diam, memandang mereka. "Siapa kau?" teriak Rudy. Namun wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menghilang seketika. Mereka bertiga panik dan berlari menuruni tangga, berusaha keluar dari tempat itu. Namun, pintu depan yang tadi mereka masuki kini tertutup rapat dan tidak bisa dibuka. Rasa takut semakin menjadi ketika suara tangisan terdengar dari arah ruang perawatan. Jenny mencoba menelepon seseorang, tapi tidak ada sinyal. Mereka terjebak di rumah sakit tua itu. Kita harus mencari jalan keluar lain, kata Jenny dengan suara tegas, berusaha tetap tenang. Mereka memutuskan untuk kembali ke ruang operasi dan mencari petunjuk di sana. Namun, yang mereka temukan justru sebuah buku catatan tua yang penuh dengan tulisan tangan. Di situ tertulis kisah tentang seorang perawat yang meninggal secara tragis di rumah sakit itu dan arwahnya dipercaya menghantui tempat tersebut. "Ini pasti arwah perawat itu," bisik Maya sambil gemetar. "Kita harus menenangkan arwahnya agar bisa keluar dari sini." Mereka memutuskan untuk melakukan ritual sederhana dengan membacakan doa di ruang operasi tempat perawat itu meninggal. Saat mereka membaca doa, suasana semakin mencekam. Angin dingin bertiup kencang dan lampu senter mereka padam seketika. Namun, setelah doa selesai dibacakan, suasana tiba-tiba tenang. Pintu depan yang tadinya tertutup rapat kini terbuka perlahan. Mereka bertiga segera berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Mereka berhasil keluar dari rumah sakit tua itu dan langsung menuju rumah masing-masing. Meskipun tubuh mereka lelah, perasaan lega menyelimuti. Namun, ketika Jenny mencoba memeriksa foto-foto yang mereka ambil, dia terkejut. Di setiap foto, nampak bayangan sosok wanita berpakaian putih yang terus mengawasi mereka. "Sepertinya arwah itu masih belum tenang," kata Jenny pada dirinya sendiri dengan suara gemetar. "Mungkin kisah ini belum benar-benar berakhir." Dan begitulah, meski mereka berhasil keluar dari rumah sakit tua, bayang-bayang penampakan itu terus menghantui mereka, mengingatkan bahwa beberapa rahasia dari masa lalu tidak bisa begitu saja dilupakan. Hari-hari berlalu setelah kejadian di rumah sakit tua itu. Namun bayangan sosok perawat yang menghantui foto-foto mereka tidak kunjung hilang dari pikiran Jenny, Rudy, dan Maya.
Meskipun mereka berusaha melanjutkan kehidupan normal, ketakutan dan rasa tidak nyaman terus menghantui mereka. Suatu malam, ketika Jenny sedang sendirian di rumah, dia mendengar suara tangisan pelan dari kamar mandi. Awalnya dia berpikir itu hanya imajinasinya, tapi suara itu semakin jelas dan nyata. Dengan hati-hati, Jenny mendekati kamar mandi dan membuka pintu. Dia terkejut melihat bayangan samar sosok perawat itu di cermin. "Kenapa kau terus mengikuti kami?" tanya Jenny dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya memandangnya dengan tatapan sedih. Lalu, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Jenny yang kebingungan. Keesokan harinya, Jenny menceritakan kejadian itu kepada Rudy dan Maya. Mereka sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut tentang perawat tersebut dan mencari cara untuk menenangkannya. Mereka kembali ke perpustakaan kota dan menemukan artikel lama tentang kebakaran besar yang terjadi di rumah sakit tua itu. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa perawat yang menghantui mereka, bernama Clara, tewas terbakar saat berusaha menyelamatkan pasiennya. Namun, ada desas-desus bahwa kematiannya bukan kecelakaan biasa. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Clara dan apa yang sebenarnya terjadi, kata Rudy. Dengan bantuan dari pustakawan, mereka menemukan catatan medis dan surat-surat lama yang mengungkap bahwa Clara pernah berselisih dengan seorang dokter yang memiliki reputasi buruk. Dokter itu sering melakukan malpraktik dan Clara berusaha mengungkap kebenaran tersebut. Namun, sebelum Clara sempat mengungkap bukti-buktinya, kebakaran itu terjadi dan menutup kasus tersebut. Kita harus membersihkan nama Clara dan membawa keadilan bagi arwahnya, kata Maya dengan penuh tekad. Mereka bertiga memutuskan untuk mengunjungi kembali rumah sakit tua itu. Kali ini, dengan persiapan lebih matang, mereka membawa barang-barang pribadi Clara yang mereka temukan di catatan, berharap bisa menenangkan arwahnya. Malam itu, mereka kembali ke rumah sakit tua. Suasana mencekam terasa lebih kuat dari sebelumnya. Di ruang operasi, mereka meletakkan barang-barang milik Clara dan menyalakan lilin. Mereka membaca doa-doa dan memohon maaf atas ketidakadilan yang dialami Clara. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang dan sosok Clara muncul di depan mereka. Kali ini, wajahnya tampak lebih tenang. "Terima kasih," bisiknya sebelum menghilang dalam cahaya lembut. Saat sosok Clara menghilang, rumah sakit tua itu terasa lebih damai. Mereka merasa lega dan yakin bahwa Clara akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah kejadian itu, hidup mereka kembali normal. Foto-foto yang diambil di rumah sakit tua tidak lagi menunjukkan bayangan Clara. Mereka merasa bersyukur telah membantu arwah yang tersesat menemukan kedamaian. Jenny, Rudy, dan Maya kini lebih percaya bahwa beberapa hal di dunia ini memang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun tetap harus dihormati. Pengalaman itu mengajarkan mereka tentang keberanian, persahabatan, dan tanggung jawab terhadap sejarah yang terlupakan. Rumah sakit tua itu kini benar-benar sepi, tanpa lagi dihantui oleh arwah yang tidak tenang. Meski begitu, kota kecil itu akan selalu menyimpan cerita tentang malam-malam mencekam di rumah sakit tua dan penampakan yang pernah menghantui mereka. Beberapa bulan setelah kejadian di rumah sakit tua, Jenny, Rudy, dan Maya mulai merasa hidup mereka kembali normal. Namun, pada suatu malam, Jenny mendapatkan mimpi aneh. Dalam mimpi itu, dia berada di rumah sakit tua lagi, tetapi tempat itu terlihat lebih hidup, seperti kembali ke masa lalu. Para dokter dan perawat sibuk dengan pekerjaan mereka, termasuk Clara. Ketika Jenny mendekati Clara, perawat itu berbisik, "Masih ada yang tertinggal, sesuatu yang belum terselesaikan." Jenny terbangun dengan keringat dingin dan perasaan cemas. Dia tahu bahwa Clara mencoba menyampaikan pesan penting. Jenny segera menghubungi Rudy dan Maya untuk membahas mimpi anehnya. "Aku merasa Clara mencoba memberitahu kita sesuatu yang belum kita temukan," kata Jenny. Mereka bertiga kembali ke perpustakaan kota untuk mencari petunjuk baru. Mereka menemukan bahwa ada beberapa pasien yang hilang secara misterius pada malam kebakaran di rumah sakit tua. Salah satu pasien tersebut adalah anak kecil bernama Lily yang dirawat karena penyakit langka. Mereka kembali ke rumah sakit tua untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang Lily di ruang bawah tanah yang sebelumnya mereka lewatkan. Mereka menemukan sebuah pintu besi yang tersembunyi di balik tumpukan puing. Pintu itu terkunci, tetapi dengan usaha keras, Rudy berhasil membukanya. Di dalam,
Mereka menemukan ruangan kecil dengan catatan medis dan foto-foto lama. Salah satu foto menunjukkan Clara yang sedang merawat Lily dengan penuh kasih. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua. Ketika dibuka, kotak itu berisi mainan anak-anak, termasuk boneka beruang kecil dengan inisial L di atasnya. Ketika mereka melihat lebih dekat catatan medis tersebut, mereka menemukan bahwa Lily sebenarnya adalah putri rahasia dari salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Dokter itu mencoba menyembunyikan identitas anaknya karena takut skandal. Clara, yang mengetahui kebenaran ini, berusaha melindungi Lily dengan merawatnya secara rahasia. Mereka menyadari bahwa Lily mungkin menjadi saksi kunci dalam kebakaran yang terjadi. Mereka mulai mencari informasi tentang keberadaan dokter tersebut. Ternyata, dokter itu masih hidup dan tinggal di panti jompo di kota sebelah. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi penampakan atau mimpi aneh yang menghantui mereka. Rumah sakit tua akhirnya dirobohkan dan tanahnya dijadikan taman untuk anak-anak sebagai penghormatan untuk Lily. Anil, Rudy, dan Maya merasa lega karena telah menyelesaikan tugas mereka. Mereka belajar bahwa meskipun masa lalu bisa menyimpan banyak misteri dan kegelapan, keberanian untuk menghadapi dan menyelesaikannya dapat membawa kedamaian. Tidak hanya untuk arwah yang tersesat, tetapi juga untuk diri mereka sendiri. Dan dengan itu, cerita tentang penampakan di rumah sakit tua berakhir, bukan sebagai legenda mengerikan, tetapi sebagai kisah tentang keberanian, keadilan, dan kedamaian yang akhirnya ditemukan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.